tes ya. Jadi teman-teman buka filenya, saya juga file pakai itu saya buka. Jadi di sini ada kata lahir baru, ini bab pertama. Kayaknya ada 6 bab kalau nggak salah ya. Di persiapan di buku 1. Dia ada entah berapa buku nanti karena visinya Pak Iwan kan ada 4 ya, yang besar-besar. Jadi kita membantu untuk mendetailkan dari visi itu. Nah, yang pertama adalah lahir baru. Jadi lahir baru ini saya memakai dari Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Bisa dibuka ya? Bisa tolong membacakan Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Jadi kita akan mencoba, di awal ini kita akan studi kata dulu. Nanti dari studi kata ini kita akan melebarkannya ke topik yang lain di luar studi kata. Nah, jadi yang poin pertama yang kita pelajari adalah murni dari studi katanya, studi kata, studi ayat gitu ya, yang ada atau membahas tentang lahir baru. Sudah ketemu Yohanes 3? Ya. Bisa dibacakan. Siapa? Yohanes 3 ayat 3. Nah. Yohanes 3 ayat 3, Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Oke, ayat kelima. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi itu ada 2 ayat yang sangat menarik ya. Jadi dikatakan kalau orang tidak dilahirkan kembali itu tidak akan masuk ke kerajaan Elohim. Nah, ini menarik. Jadi perbedaan kekristenan dengan agama lain itu ada unsur kelahirannya. Saya sendiri juga bingung gitu awalnya. Ini maksudnya dilahirkan, kan dia menggunakan kata kembali gitu ya, lahir kembali. Tetapi saya di sini kan tidak menggunakan kata lahir kembali, tapi lahir baru. Jadi memang ada dua aliran penyebutan. Jadi seperti tadi dikatakan lahir kembali gitu ya. Tetapi ada gereja atau pengkhotbah yang menggunakan istilah baru, jadi lahir baru. Dulu saya pernah membaca salah satu kriteria mahasiswa STT, saya lupa di mana. Salah satunya adalah calon mahasiswa harus sudah lahir baru. Itu ada kriterianya. Jadi seseorang yang masuk STT itu diuji dengan istilah harus sudah lahir baru. Nah, tentu ini ya kita menerima, mengakomodasi beragam istilah yang digunakan. Yang penting ada kata lahirnya. Jadi kalau di IAIN tadi dan di TP kalau ada beberapa terjemahan Indonesia yang beristilah lahir kembali, ada yang memahaminya sebagai lahir baru gitu ya. Masing-masing punya argumen. Nah, misalnya kalau penggunaan kata lahir kembali itu berarti dulu pernah, sekarang meneh gitu ya, kira-kira begitu. Sekarang lagi kembali. Nah, tetapi kalau menggunakan istilah baru berarti biasanya dipasangkan dengan lama. Jadi lahir yang lama dan lahir yang baru. Yang dulu atau yang lahir yang lama berarti jasmani. Kita semua lahir ceprot dari emak kita, ibu kita. Ada yang tidak lahir dari ibu. Siapa tahu cloning gitu ya. Ramir Sopo, tidak Ramir Bapak. Jadi ada yang poin ini akan coba kita selami, kita dalami di malam hari ini. Kemudian di ayat 5 tadi dikatakan air dan roh. Itu menarik. Kenapa ada kata air dan roh? Kalau kita hanya mengandalkan terjemahan kita bahasa Indonesia, terus kita menggunakan Yunani sekalipun, nanti kita tidak akan ketemu kenapa air, kenapa simbolnya air. Air dan roh menjadi satu. Bukan atau, kalimatnya dalam air dan roh. Nah, seringkali ketika ada kata air ini orang memahaminya hanya sebagai baptis. Jadi kalau orang lahir kembali itu wajib baptis. Kalau nggak baptis tidak diterima di kerajaan Allah. Kenapa? Karena kata dan air. Jadi kalau hanya baptisan roh itu tidak diterima, harus ada baptisan air. Nah,
salah satu pandangan ya. Jadi ada gereja yang mensyaratkan jemaat yang masuk kerajaan Elohim hanya kalau yang baptis. Nah, seperti itu. Makanya seperti gereja kan gereja YS ini kan secret name ya, menyebut Yahweh, Yeshua gitu. Walaupun di IMB tidak ada, saya tahu di IMB tidak menyebut Yeshua. Tadi kan Yesus kan. Nah, jadi memang kata Yeshua itu sebenarnya ditambahkan secara praktek. Di kitab tidak ada. Jadi kalau jemaatnya cuma bisa tanya loh Pak, di IMB yang saya baca tidak ada kata Yeshua. Tapi kenapa kalau ibadah kok kita nyebutnya Yeshua? Apalagi Yeshua dari mana Pak? Kan bingung. Kitab-kitab IMB tidak ada. Makanya kemarin waktu ketemu Pak Yusak, itu salah satu yang saya tandai satu. Apakah Pak Yusak menyebut kata Yeshua? Seingat itu tidak pernah. Ada kemarin pengurus yang itu Yesus semua kan. Jadi sepertinya dari sinode dari awal itu hanya mengadopsi nama Yahweh. Nama Yesusnya diterima kok, tidak diganti. Terbukti dengan IMB itu kan produknya YHS juga, yayasannya kan yayasan YHS dan masih menggunakan nama Yesus. Jadi kalau kita nyebut Yesus ya harus diterima karena kitabnya begitu. Jadi kalau cuma nyebut Yesus ya diterima. Cuman ternyata kan Pak Yabes kan kalau ke kita dari awal kan nyebutnya Yeshua gitu kan. Itu masalah tersebut. Nah, saya kembali ke topik. Jadi topik kali ini adalah ya, kembali ke topik. Jadi di halaman pertama lahir baru. Nah, tentu yang jadi pertanyaan pertama kan dilahirkan oleh siapa? Makanya di slide pertama saya gambarkan dilahirkan oleh Roh Kudus. Kenapa dilahirkan oleh Roh Kudus? Karena di ayat kelima tadi dikatakan apa? Lahir oleh roh dan air. Dilahirkan oleh roh. Berarti kan roh. Roh siapa yang dimaksud? Ya tidak mungkin roh yang lain gitu ya. Pasti rohnya Tuhan. Nah, kita memahaminya sebagai, walaupun tidak ada kata Roh Kudus di situ, tapi roh di sini mestinya Roh Kudus, roh Tuhan gitu ya. Itu namanya penafsiran atau komentar, pemahaman, kejelasan. Nah, kemudian kita membahas kata air karena di ayat kelima kan air dan roh begitu. Nah, air ini kalau Bapak Ibu lihat di PPT-nya, poin-poinnya adalah ada terkait dengan kata mem. Jadi kalau nanti kita belajar bahasa Ibrani mem, kemudian yang kita huruf M itu ya, terus dari kata Ibrani untuk ibu itu adalah ima. Ya, jadi kalau ima itu ya ibu gitu ya. Nah, kalau di bahasa Arab apa ya? Umi kalau nggak salah ya. Kalau pernah lagu Arab umi gitu ya, itu maksudnya ibu. Kemudian ini ada keterkaitan, jadi antara ibu, antara air dan antara roh itu keterkaitan. Jadi air dan mem. Jadi mem itu memang artinya air. Kalau kita lanjut ke slide ketiga, jadi kalau Bapak Ibu lihat itu ada sebenarnya apa ya? Sejarah huruf Ibrani gitu ya. Apa yang kita lihat M sekarang ya kayak kotak gitu, itu dulu nggak begitu. Dulu ya kayak M gini, apa gelombang begini. Nah, di situ ada 3 lancip ya, yang atas ada 3, yang bawah ada 2. Tetapi ya itu hanya simbol bahwa itu adalah gelombang air gitu maksudnya. Jadi huruf M itu memang pemahamannya zaman Simbai Semitik dulu ini adalah itu gelombang air, riak air gelombang. Itu digunakan untuk simbol huruf M. Nah, jadi kita sedikit mulai ada petunjuk gitu, kenapa digunakan istilah lahir dari roh, lahir dari air. Karena air itu sendiri juga terkait apa namanya? Ima, ibu. Jadi secara bahasa air itu terkait ibu. Makanya kalau kita nanti mencoba mempelajari yang namanya mitologi di global ya, hal-hal terkait air itu dianggap ibu. Contohnya apa? Ritual di gua yang ada airnya, pembasuhan pakai air. Terus kalau di Mesir, jadi penciptaan di Mesir itu air. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat namanya piramida, jadi di Mesir itu mitologinya piramida hitam namanya Bedber. Masih ada fotonya bisa dicari. Itu ada laut. Nah, dewa
atom, dewa lelaki berarti kan, itu berdiri di atas bed. Nah, air ini, laut ini disebut Haka. Nah, Haka ini bersifat Gemini atau Dewi gitu ya. Jadi di mitologi Mesir, air ini itu ibu, simbolnya masih kayak Semitik yang kita pelajari. Jadi air itu sejak zaman dahulu dianggap simbol keibuan, gitu. Termasuk misalnya kita memahaminya air ketuban, gitu, air susu, termasuk kata El Sade. El Sade kan kalau diliteralkan itu kan bukan biasanya maha kuasa gitu ya, itu enggak, aslinya enggak seperti itu. Aslinya sebenarnya itu adalah simbol Tuhan yang menyusui kita, itu yang di kamar. Nah, cuma kita nggak tahu kita kalau sini kan mayoritas pengurus ya, cuma kita akan mentranslatekan, menerjemahkan kata-kata literal Tuhan yang menyusui kita ini ke jemaat. Saya belum tahu, silakan bergumul. Kan karena kan aneh kan, dari mana Pak itu? Ya kita jelas dari kamus memang begitu. Tapi kan itu kan tidak pernah diajarkan di tempat. Di gereja tidak ada yang ngomong Elsa itu artinya Tuhan yang menyusui kita, tidak ada. Tapi yang kita ditanya ya kita tunjukkan, memang di kamus ngomong itu. Artinya memang air susu, apa susu. Jadi artinya kalau diterjemahkan itu nurturing. Jadi kalau Tuhan yang nurturing memelihara anak, nah, artinya ini khusus anak yang masih kecil gitu ya, anak dia rasa nyusu gitu ya, normal. Nah, jadi dia akan membutuhkan gizi, membutuhkan nutrisi dari ibu murni. Jadi kalau bayi itu murni ASI berapa bulan ya? Yang pernah punya pengalaman jadi mama. Kudunya loh ya, harusnya menurut medis berapa bulan? Murni ASI itu berapa bulan? Bu Rian atau Bu Vika atau Bu Pras yang 2 tahun. 2 tahun murni ASI. Oh iya. Nah, pas itu berapa? 6 bulan. Nah, berarti kan yang murni ASI kan 6 bulan. Artinya selama 6 bulan anak itu nggak dapat nutrisi selain. Jadi karbohidrat, protein, lemak, pokoknya semua nutrisi harus dari ASI. Itu kan unik dan sangat luar biasa. Makanya saya pernah baca kalau sampai ada anak yang tidak mendapat ASI sama sekali, entah medis atau psikologis dari ibunya, maka anak itu akan kehilangan berkat jasmani, yaitu apa? Air susu itu. Karena di dalamnya tidak hanya sekedar nutrisi biasa, tapi ada yang namanya antibodi. Jadi antibodi dari ibu yang sudah disiapkan bertahun-tahun, misalnya ibu ini sudah vaksin sebelum belum hamil. Nah, antibodi dari vaksin itu masuk di ASI. Jadi ketika bayi lahir dengan air ASI yang asli ya, bukan ASInya sapi, nanti antibodi yang sudah dibentuk selama bertahun-tahun itu masuk ke bayi. Jadi bayi lebih sehat. Alasannya itu karena sistem vaksin itu kan sebenarnya memancing tubuh kita menghasilkan antibodi. Jadi antibodi itu pasif, bukan sel. Dia molekul gitu ya. Dia akan nempel ke suatu virus karena mirip misalnya antibodinya COVID. Nah, jadi begitu ada virus COVID, dia mengenali nempel di sel atau di sel yang virusnya COVID atau di sel kita yang sudah terserang COVID. Ada yang namanya spike. Apa itu namanya? Spike. Spike ini proses di sana. Tonjolan mungkin gitu ya. Jadi ada tonjolan yang mirip nyambung. Nah, antibodi begitu. Nah, ASI itu penting. Makanya hari Rabu kemarin saya dan tim mencoba mengevaluasi pengakuan kita yang perempuan yang apa terkait sifat keibuan. Ini muncul perenungan ini. Manfaat ASI apa? Termasuk Elsa dia muncul. Oh iya. Kalau sampai ada anak yang kehilangan ASI ibunya, itu ada bagian dari kutub bersalin, kesusahan. Jadi kita akan, para ibu akan menghasilkan anak-anak yang kurang sehat karena tidak mendapat asupan yang sesuai desainnya alam gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu yang perenungan kita dari